Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Safitri dari program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Welcome back to my YouTube channel again, guys. Jadi pada kali ini saya masih akan membahas topik yang sama mengenai analisis SWOT, tapi bukan pada PT Gojek Indonesia, melainkan PT Indosat Uridu Tbk. Video ini juga saya buat untuk memenuhi nilai UAS saya pada mata kuliah Manajemen Strategi pada tahun 2020 di semester 6. So, happy watching guys! Oke, kita lanjut langsung ke analisis SWOT-nya. Tapi sebelum kita masuk ke analisis SWOT-nya, aku mau kasih tahu nih bahwa PT Indosat Uridu ini adalah salah satu perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Langsung masuk, ini analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Ada 6 poin yang akan saya jabarkan di analisis SWOT. Yang strength ini, yang pertama adalah dalam hubungan ke pelanggan, Indosat memiliki akses ke segmen pelanggan yang luas dan deep relationship. Lalu poin kedua adalah Indosat menawarkan holistic offer yang menggabungkan kebutuhan perusahaan, satu tagihan dan dalam layanan manajemen. Lalu poin ketiga adalah Indosat memiliki jangkauan yang luas dan beragam saluran penjualan serta area topografi yang kuat. Lalu poin keempat adalah Indosat memiliki merek yang strong sehingga sudah dianggap sebagai perusahaan telekomunikasi terkemuka di segmen perusahaan. Lalu poin kelima adalah Indosat memiliki pengalaman dalam menangani proyek besar seperti LRT, BIJB, UOB, dan lain sebagainya. Lalu poin keenam adalah Indosat menawarkan akses ke sektor modal atau peluang. Oke, next. Oke, ini adalah poin kedua dari analisis SWOT, yaitu adalah weakness. Nah, weakness ini di sini saya akan menjabarkan sekitar ada 3 poin yang akan saya jabarkan. Poin pertama adalah memerlukan OPEX yang cukup tinggi. Lalu poin kedua adalah dibutuhkannya tenaga ahli yang berkompetensi pada bidangnya. Lalu yang ketiga adalah ketersediaan infrastruktur untuk mengakses ke modal atau peluang. Oke, selanjutnya kita next. Selanjutnya ini adalah analisis opportunities. Jadi ada sekitar 2 poin yang akan saya jabarkan di dalam opportunities. Yang pertama adalah kebutuhan akan teknologi ini semakin meningkat, terutama dalam penyimpanan data perusahaan. Lalu selanjutnya poin kedua adalah kemajuan teknologi yang terus meningkat karena adanya seiring dengan kebutuhan teknologi di tengah masyarakat. Oke, selanjutnya ini adalah point trades. Ada 2 poin yang akan saya jabarkan di dalam video kali ini. 2 poin ini, yang pertama adalah perusahaan terbuka ini berdampak sekali pada harga yang ditawarkan. Oke, ini poin terakhir, yaitu mengenai regulasi pemerintah terkait dengan perizinan perihal secondary market spektrum yang diizinkan. Nah, jadi itu kan analisis SWOT-nya nih, udah kita jelasin, ada SWOT-nya. Nah, sekarang aku akan menjabarkan mengenai dampak positif dan negatif dari pandemi COVID-19 terhadap. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif dari COVID-19 terhadap keberlangsungan perusahaan PT Indosat Uridu Tbk. Dampak positifnya adalah potensi penggunaan internet yang terus meningkat. Hal ini terlihat dari trafik internet yang terus meningkat dari hari ke hari. Nah, trafik internet ini meningkat karena didominasi oleh tumbuhnya penggunaan aplikasi belajar online, konferensi video, instant messaging, game online, dan juga video streaming. Nah, di sini Indosat juga memiliki program untuk menggratiskan beberapa fitur. Itu menggratiskan tambahan kapasitas bandwidth untuk belajar online, gratis pengiriman pembelian SIM card, dan free voice call ke layanan kesehatan dan COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai peran strategis dalam menghadapi masa pandemi COVID-19, baik dalam skema gratis maupun harga diskon. Oke, nah ke dampak negatifnya. Apa aja sih dampak negatif terhadap
kelangsungan hidup dari suatu perusahaan, yaitu PT Indosat Ooredoo. Nah, di sini dampak negatifnya adalah dapat terlihat dari tetap dilakukannya pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pegawai. Semua perusahaan pun melakukan hal tersebut, termasuk juga PT Indosat Ooredoo yang telah mem-PHK 677 karyawannya. Mem-PHK sebanyak 677 karyawannya, PT Indosat Ooredoo juga memiliki dampak negatif di kinerja saham. Seperti terlihat di Bursa Saham Indonesia, adanya penurunan kinerja saham PT Indosat Ooredoo. Dampak negatif lainnya adalah pendapatan segmen enterprise, di mana selama COVID-19 ini, pendapatan segmen enterprise ini lebih sensitif terhadap penghematan dan penundaan proyek-proyek yang dilakukan oleh seluruh perusahaan, termasuk juga perusahaan PT Indosat Ooredoo Tbk yang merupakan responsif dari krisis yang terjadi pada saat ini. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.